Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Si Bocah Penunggu Rumah Tua. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, silahkan kunjungi saja Twitter beliau yang linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Di luar masih ramai orang-orang menonton kejadian ini. Ada yang kasihan, ada pula tentunya yang tidak peduli, hanya mencari hiburan di kala malam. Sedang di dalam rumah, Mbah Sugi masih bergelut dengan sosok bocah berbadan dewasa yang begitu bandel dan kekeh akan persepsi salahnya. Ayu masih menjerit dan menangis kesakitan kala dipegang kepalanya oleh Mbah Sugi. Mbah Sugi yang sudah biasa menyembuhkan orang kesurupan, kali ini merasa kewalahan dengan sosok bocah ini. Seperti mana di kehidupan nyata, bukan bocah namanya jika bisa diatur dan bernegosiasi dengan sosok anak kecil bukanlah perkara mudah. Begitulah yang diutarakan Mbah Sugi. Ayu masih menjerit ingin lepas dari cengkraman Mbah Sugi. Walau menangis, ia tetap melawan. Mulut Mbah Sugi tidak berhenti berucap. Entah ajian apa saja yang sudah ia ucapkan, tetap saja Ayu tidak ingin keluar dari tubuh itu. "Aku gak mau keluar," bentak Ayu sembari menangis kesakitan. Namun entah apa yang diucapkan Mbah Sugi, tiba-tiba saja tubuh itu lunglai tidak berdaya. Ayu belum keluar. Dia masih dalam tubuh itu. Mbah Sugi keluar menemui Vero dan Tomo. "Panggilkan ibunya," kata Mbah Sugi kepada Pak RT. "Ibunya siapa, Mbah?" tanya Pak RT bingung. "Ibunya Ayu toleh," kata Mbah Sugi. "Oh iya Mbah, kalau misalnya Vero di rumahku saja gimana Mbah? Biar dijaga sama istriku. Kasihan di sini dilihat banyak orang. Gimana Mo?" ujar Pak RT sembari bertanya kepada Mbah Sugi dan Tomo. "Jangan, takutnya anak itu malah kesana. Lah, kamu ketua RT, ya mbok suruh pulang wargamu. Hal kayak begini kok jadi tontonan. Apa yang gak punya TV di rumah?" kata Mbah Sugi keras, bahkan terdengar oleh warga. Karena sadar, satu persatu warga berjalan pulang dengan wajah malu. Dan ada pula yang kesal tentunya. Tapi memang ada benarnya, hal semacam itu tidak harus jadi tontonan. Lagi pula, kasihan melihat Vero yang mengandung dan menjadi tontonan. Lupa, si Satyo kan masih pergi. Orang itu kalau pergi ya bawa si Wati," kata Pak RT yang baru saja melangkah, lantas teringat bahwa Pak Satyo pergi. "Waduh, gawat ini. Itu bocah belum keluar dari raga ibunya Mbak ini. Bandel banget itu. Beneran Satyo," kata Mbah Sugi seakan emosi dengan keadaan dan juga oleh Pak Satyo. Selang beberapa saat kemudian, Tomo dan Vero masih terdiam bingung harus melakukan apa. Wajah Vero serupa orang stres. Pikirannya melanglang buana. Sedang Tomo hanya cemas melihat kondisi Vero yang dari tadi terdiam setelah selesai menangis. Pak RT juga diam. Mbah Sugi masih berada di belakang membuat teh hangat untuk Tomo dan Pak RT termasuk pula Vero. "Cuma buat ngangetin badan, diminum nak," kata Mbah Sugi kepada Vero. Vero menyambut teh tersebut dan menyeruput secara perlahan, namun wajahnya tidak berubah. Tatapannya kosong, namun pikirannya berkelana entah kemana. Mungkin ia cemas dengan ibunya dan juga buah hati yang sedang ia kandung. "Oh alah mas, anak cuma beberapa bulan bisa lahir, malah ada saja yang mau ambil," gerutu Vero dengan tatapan kosongnya. Tidak terasa air matanya mulai menetes pelan, berjalan di pipinya, melewati pori kulitnya, menggumpal di dagu, lantas perlahan menetes di perutnya. "Sabar ya dek, ini tantangan buat kita biar kuat," kata Tomo menenangkan Vero, sekaligus menghapus air matanya. "Iya nak, sabar. Bayimu aku yang jamin selamat, insya Allah."
Sahut Basuki juga menenangkan Vero. Vero hanya diam tidak menjawab, bahkan tidak pula merubah ekspresi wajahnya. Selang beberapa menit kemudian, suara tawa dari dalam kamar terdengar nyaring, dan itu Ayu. "Sudah, Vero dan Tomo di sini saja. Kamu ikut aku, Teh," kata Basuki mengajak Pak RT untuk ikut melihat. Di dalam kamar, Ibu Jum alias Ayu yang berada di dalam tubuhnya berteriak marah dengan manusia yang berada di rumah itu. Hal yang membuat Basuki semakin geram adalah ketika Ayu tidak bisa dikendalikan, bahkan mengancam hal yang tidak jelas. "Kalau kalian gak memberikan adikku, biar aku mati saja," kata Ayu sembari menangis dengan tatapan marah. "Oh, bocah gendeng, kamu udah mati ya?" bantah Basuki. Ayu masih menangis dan menjerit sampai memporak-porandakan isi kamar, berantakan sekali. "Sudah, gini saja ya nak, nanti ibumu yang memulangkan adikmu. Sekarang diam, tenang, tidur ya, besok ibu jemput," kata Basuki, seolah memang sedang berbicara kepada seorang anak kecil yang berwujud. "Lihat saja, besok malam sampai aku gak bisa bawa adikku. Lihat saja," kata Ayu membentak dan mengancam Basuki. Basuki hanya diam dan mendekati Ayu sembari membaca beberapa rapalan untuk mengembalikan Ibu Jum dari tidur paksanya. Iya benar, Ayu sudah pergi dari tubuh Bu Jum atau ibu mertua Tomo, namun belum sadarkan diri. Basuki dan Pak RT mengangkat tubuh Bu Jum ke atas ranjang, merebahkannya, lalu pergi menemui Tomo. "Mo, ibu sudah baikan, sudah tidak apa-apa, tapi kalau bisa besok kerjanya pulang agak cepet ya, ada yang harus diurus. Vero malam ini tidur di rumahku saja, kita tunggu sampai ibumu bangun, baru pulang ke rumahku. Ya nak, ya," kata Basuki tenang dan senyum kepada kedua pasangan suami istri itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara perempuan memanggil nama Vero. Ya, itu Bu Jum, memanggil nama Vero. Semua ikut ke dalam kamar, termasuk Basuki dan Pak RT. "Ada apa ini nak?" tanya ibunya sembari mencoba duduk dan memegang kepalanya. Terlihat dari raut wajahnya serupa sedang menahan sakit. "Kok kepala saya sakit ini?" tanya Bu Jum mengurut kepalanya sendiri. "Gak apa-apa Bu, gak ada apa-apa," jawab Vero tersenyum. "Maaf Bu, malam ini Anda dengan yang lain tidur saja di rumahku biar lebih aman, ya," kata Basuki tersenyum. "Loh, lah, ada apa sebenarnya? Kok sampai tidur di tempat Anda?" sahut Bu Jum bingung, bertanya-tanya dengan semua. "Ceritanya panjang Bu. Sudah, besok pagi aku ceritakan. Sekarang, ayo pulang ke rumahku. Kasihan Veronya punya anak kecil," kata Basuki tenang. Vero dan yang lain pun menurut dengan perkataan Basuki. Mereka tidur di rumah Basuki untuk malam ini. Malam yang panjang bagi Vero dan Tomo tentu saja. Sesampainya di rumah Basuki, Vero dan yang lain kecuali Pak RT yang sudah kembali ke rumahnya sendiri dipersilahkan untuk tidur di kamar belakang khusus tamu. Sedang Tomo terpaksa harus tidur di kursi saat itu. "Maaf ya nak, cuma bisa di kursi, gak apa-apa kan? Tapi di sini hangat kok, cuma keras saja," kata Basuki sembari memberikan selimut tebal kepada Tomo. "Gak apa-apa mbah, saya yang terima kasih dan minta maaf sudah merepotkan," jawab Tomo sungkan. "Sudah gak usah dipikir, gak apa-apa. Sana buruan tidur, besok banyak kerjaan. Oh ya, kalau nanti ada yang nyolek, biarkan saja ya, cucu mbah sering ganggu soalnya," terang Basuki tersenyum. "Enggak mbah," kata Tomo. Basuki meninggalkan Tomo dan masuk ke dalam kamarnya tanpa mematikan lampu, mungkin untuk penerangan bagi Tomo. Tomo pun sudah diberitahu di mana dapur jika ingin mengambil air minum. Tapi tanpa babi ibu, Tomo langsung menggulung tubuhnya dengan selimut, lalu mencoba untuk tidur. Karena hari ini adalah hari yang cukup melelahkan. Saat malam sudah menjadi sangat larut, bahkan hampir mendekati pagi, Tomo terjaga karena merasa terganggu. Beberapa kali kakinya dicolek entah oleh siapa. Karena merasa geram, akhirnya Tomo membuka matanya. Tepat saat ia membuka mata, Tomo melihat sosok anak kecil yang sedang bermain dengan jempol kaki Tomo.
Ada 3 bocah yang sedang memainkan kaki Tomo. Wajah mereka semua pucat. "Tuyul ini pasti," gerutu Tomo dalam hatinya. "Dek, masih malam. Aku mau tidur. Pergi sana," kata Tomo dengan mata menyipit. Ketiga bocah itu tidak menggubris ucapan Tomo. Mereka hanya senyum-senyum menatap satu sama lain. "Walah, embulah," kata Tomo pasrah dan kembali tidur. Naas, saat akan menutup mata, ia dikejutkan dengan suara keras, semacam batu yang beradu dengan kayu, seakan ada yang melempar. Mendadak Tomo menjadi merinding. Suasana pun menjadi tidak enak malam itu, padahal ia sangat lelah. Keringat dinginnya mulai keluar, membasahi lehernya sendiri. Ketika suasana menjadi normal, barulah ia berani untuk menutup mata. Walaupun itu gagal, sosok pocong tiba-tiba saja menjatuhi tubuhnya. Ya, tepat di tubuhnya, pocong itu jatuh dari atas atap. Tidak tahu bagaimana ia sampai di rumah itu, dan saat itulah Tomo melihat jelas bagaimana rupa dari wajah pocong itu. Kulit yang terkelupas, menghitam, dan mata melotot seakan ingin keluar. Bau busuk yang menyengat, bahkan hidung yang hanya bersisakan tulang. Ingin teriak tidak bisa, ingin bergerak pun susah. Dan kala sudah tidak kuat, disitulah Tomo tidak lagi mengingat apa-apa alias pingsan tidak sadarkan diri. Pagi harinya, Tomo dibangunkan oleh Mbak Sugi. Tomo terbangun, mencoba mengingat-ingat kejadian semalam, tapi seakan hilang dari kepalanya. Mungkinkah itu hanya mimpi atau arep-arep? Atau bahkan memang itu yang sebenarnya terjadi? Tak mau ambil pusing, Tomo pun bergegas untuk berbenah diri dan berangkat kerja. Vero dan ibunya masih tetap harus di rumah Mbak Sugi. Setidaknya di rumah itu lebih ramai daripada di rumah sendiri. Singkat cerita, siang itu tidak terjadi apa-apa, hanya angin lewat yang tidak beraturan. Hingga sore pun datang, bahkan belum bisa dikatakan sore, tepatnya sekitar jam 2:30. Tomo kembali dari kerja. Seperti yang dikatakan Mbak Sugi, ia harus pulang lebih awal. Sesampainya di rumah Mbak Sugi, Tomo dan Mbak Sugi sekaligus ditemani Pak RT pergi ke rumah Pak Satyo, pemilik rumah kontrakan yang ditempati Tomo dan Vero. Syukurlah Pak Satyo berada di rumah hari itu. Pintu diketuk, tak lupa mengucapkan salam sebelumnya. Pintu pun dibuka dan Pak Satyo menampakkan dirinya. Namun, bukan senyum ramah yang Tomo dan yang lain dapat, melainkan wajah pucat karena kaget dan panik, seakan memang ada yang tidak benar dengan keluarga ini. "Gimana?" tanya Pak Satyo. "Anakmu di mana, Yo?" kata Mbak Sugi balik bertanya. "Ada itu di dalam." "Lah, apa dia mengganggu anak-anak lagi?" tanya Pak Satyo lagi. "Ini boleh masuk gak, Yo?" potong Pak RT. "Oh iya, sini masuk," kata Pak Satyo. Mereka pun masuk dan duduk di kursi tamu. Mata Tomo tidak habis berkeliling menatap isi rumah yang megah. "Gini, Yo, aku dengan yang lain kesini, ada yang harus diselesaikan. Cucumu, Ayu, gak siap-siap neror orang yang tinggal di rumahmu. Apa ia gak kasihan kamu dengan anakmu? Biarkan dia ketemu anaknya," terang Mbak Sugi. "Gak bisa, itu bukan cucuku. Aku gak pernah punya cucu. Anakku gak pernah menikah," bentak Pak Satyo. "Ya terserah sesukamu, mau ngomong apa. Intinya, aku cuma minta, Yo, tolong sekali ini saja, biar Wati melihat anaknya. Kalau tidak begitu, Wati bakalan masih seperti itu. Apa kamu mau anakmu sedang saja digila sampai mati? Apa gak mau anakmu dapat lelaki? Apa harus aku bongkar otak busukmu itu?" ujar Mbak Sugi seperti menyimpan suatu rahasia. "Ya udah, kapan?" tanya Pak Satyo membentak. "Nanti malam datang ke kontrakanmu, bawa Wati. Kalau gak datang, aku bakar rumah itu," jawab Mbak Sugi sekaligus mengancam. Setelah percakapan itu, Mbak Sugi dan yang lainnya keluar dari rumah dan menuju ke masjid. Karena memang tepat adzan asar telah berkumandang merdu. Di perjalanan, Tomo yang sedari tadi hanya menyimak, kini ia bertanya-tanya, sebenarnya ada apa ini? "Mbah, tolong jujur, Mbah. Kelakuan buruk gak boleh ditutupi. Anda orang yang disegani di sini. Ada apa dengan Pak Satyo?" tanya Tomo. "Aduh nak, susah ini. Bukan masalah jelek atau tidaknya,
Ini masalah bisa dikatakan aibnya Satyo. Cuma yang tahu ya cuma aku, kata Mbak Sugi menghela nafas panjang. Lah iya, kalau gitu Anda ya ikut andil dalam aibnya Satyo itu. Aku bukan nuduh Anda, cuma kenapa ditutupi kalau memang itu membuat celaka orang lain, Mbah? Cerca Tomo seakan menyudutkan Mbak Sugi untuk bisa membuka mulutnya. Ya sudah, kalau gitu, kalau memang kamu pengen tahu, yang membunuh Ayu itu Satyo. Yang membunuh adine Ayu itu aku. Mbak Sugi seakan menyesali perbuatannya. Loh, Mbah, kata Pak RT terkejut, termasuk Tomo dengan ucapan Mbak Sugi. Bukannya bunuh diri? Lanjut Pak RT bertanya. Apa ya ada anak kecil punya pikiran untuk bunuh diri, Teh? Ujar Mbak Sugi. Sudah, sekarang ayo sholat. Nanti sampai rumah aku ceritakan dari awal kenapa itu sampai terjadi, terang Mbak Sugi. Sedangkan Tomo dan Pak RT terdiam mendengar pengakuan itu. Kenapa bisa sekejam itu? Orang yang seakan disucikan di desa tersebut adalah seorang pembunuh, bahkan pembunuh anak yang belum lahir. Jangankan untuk melawan, menangis dan berteriak pun belum saatnya. Tomo hanya diam dan berjalan. Setelah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang taat, Mbak Sugi dan Tomo serta Pak RT kembali ke rumah Mbak Sugi untuk melanjutkan pembicaraan mereka yang sempat tertunda. Sesampainya di rumah, tak lupa Vero membuatkan kopi untuk ketiga orang tersebut, yang salah satunya adalah tuan rumah sendiri. Ya, itu juga atas inisiatif sebagai tamu saja. Percakapan berlanjut hingga kopi datang. Vero, bisa minta tolong? Tanya Mbak Sugi. Bisa, Mbah, gimana? Tanya Vero balik. Kamu dengan ibumu kan belum makan. Aku ya sama. Boleh nggak kalau aku minta tolong beli bakso sana di simpang depan? Bawa saja motor Mbah, ajak sekalian ibumu, ujar Mbak Sugi. Sudah, biar aku saja, Mbah, sahut Tomo. Namun seakan Mbak Sugi memberi isyarat tidak kepada Tomo. Aku ada perlu denganmu, malah pergi, kata Mbak Sugi. Ya sudah, Mbah, kata Vero senyum. Ini uangnya. Aku bakso, kamu dan ibumu harus beli, berarti beli 5, kata Mbak Sugi sembari memberikan kunci motor sekaligus uang untuk membeli bakso. Secara tidak langsung, itu hanya alibi Mbak Sugi agar pembicaraan mereka tidak diketahui oleh Vero dan ibunya. Vero pun pergi ditemani oleh ibunya. Begini, jadi waktu itu, lanjut Mbak Sugi bercerita. Semua pasang telinga mendengarkan secara seksama. Ayu ini gak punya bapak. Lebih tepatnya itu, Wati hamil tanpa tahu siapa yang menghamilinya. Karena Watinya yang nakal, lahirlah Ayu tanpa bapak. Sebelum Ayu lahir, dibuatlah rumah yang kamu tempati itu, Mok, untuk menutupi aib keluarga. Tapi ya tetap tetangga tahu akan hal itu. Nah, setelah itu 5 tahun kalau nggak salah, Ayu sudah cukup besar saat itu. Ternyata Wati hamil lagi. Ya lagi, tanpa tahu siapa lelakinya. Ketahuan oleh Satyo ketika usia kandungan 5 bulanan. Kesetananlah Satyo nggak jelas, marah mengetahui hal itu. Karena Satyo bisa dibilang orang kaya di kampung ini. Jadi malulah kalau ada yang tahu. Tapi ya lagi, tetangga tetap tahu aib itu. Akhirnya Satyo minta kepadaku untuk menggugurkan kandungannya. Lebih tepatnya istriku yang membunuh anaknya si Wati. Si Ayu tahu kalau adiknya mati karena dikubur di belakang halaman. Lantaran Ayu tidak dianggap oleh Satyo sebagai cucu, dipukullah dia menggunakan cangkul yang digunakan untuk menggali kuburan itu. Matilah Ayu di situ. Tapi pintarnya Satyo, Ayu sengaja digantung. Yang sebelumnya lukanya dibersihkan agar tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Ayu dibunuh. Hebohlah satu desa. Ya kan, Teh? Terang Mbak Sugi bercerita panjang lebar. Pak RT dan Tomo menyimak dengan seksama, tanpa menyela satupun. Aku ya nyesel, sudah mengiyakan ucapan Satyo. Tapi namanya nyesel, ya pasti di akhir. Cuma matinya Ayu lah yang bisa tertutup sampai sekarang. Lanjut Mbak Sugi sembari menyeruput kopinya yang mulai dingin. Vero sudah balik, ayo makan, kita siapkan nanti malam, kata Mbak Sugi lagi.
karena memang Vero sudah kembali dan memang Basuki sudah lapar saat itu. Mereka berlima makan bersama sembari menunggu kehadiran Malam untuk menyelesaikan masalah itu, dan harus selesai malam itu juga. Malam itu selepas makan malam, berkumandanglah adzan Isya. Suaranya merdu, menggelegar setiap penjuru desa. Basuki dan Tomo bergegas mengambil air wudhu dan sholat berjamaah di rumah, bersama dengan yang lainnya pula. Setelah kejadian malam itu, Tomo hanya kembali ke rumah, sekedar untuk mengambil pakaian dan mandi saja. Orang yang dulunya berani, kini sedikit takut dengan hal gaib semacamnya. Entah karena mengganggu atau apa. Yang jelas, Tomo tidak seberani sebelum tinggal di rumah itu. Setelah melaksanakan sholat dan tidak lupa memanjatkan doa, keselamatan bagi diri masing-masing, sekaligus kelancaran dalam menghadapi masalah nanti, Tomo dan Basuki, juga Vero, pergi ke rumahnya. Sedangkan Bujum atau mertua Tomo sudah kembali ke rumahnya dijemput oleh suaminya. Perlahan-lahan mereka berjalan. Menimbang Vero juga membawa nyawa dan perutnya, Tomo menuntun dan merangkulnya, seakan takut jika istrinya tersandung oleh batu. Sesampainya di sana, Pak Satyo belum muncul, mungkin sebentar lagi. Vero tidak berani masuk ke dalam rumah, jiwanya seakan menolak untuk kembali tinggal di rumah itu. Sebenarnya sudah ikhlaskan saja, gimana sih mas? Gak usah ditanggapi, kita keluar dari sini, biarkan saja uang hilang, yang penting anak kita tidak, kata Vero kesal dengan keadaan yang menimpanya. Lah ngapa? Baru sekarang kamu mikirnya begitu nak? Sudah telat ya, kata Basuki dengan matanya yang menyelidik ke dalam rumah. Pintu rumah sudah dibuka, lampu pun sudah menyala. Maksudnya telat? Tanya Vero menyelidik. Ya telat nak, Ayu sudah mengenali baumu. Kalau dari awal kalian terganggu terus pergi, ya nggak sampai begini jadinya. Sudah, tenangkan hatimu. Selesai ini, kamu aman, anakmu juga. Terang Basuki menenangkan Vero. Tomo hanya diam dan merangkul Vero. 1, 2, 3, boom. Ada sesuatu yang menggebrak benda di dalam rumah, cukup keras. Tidak ada yang bersuara. Lagi-lagi dan lagi, barang-barang di rumah seakan saling beradu satu sama lain, hingga menghasilkan suara gaduh dari dalam. Basuki masuk ke dalam rumah dan memeriksa apa yang terjadi. Mana adikku? Bentak Ayu yang saat itu mendadak muncul di depan Basuki. Minta sama ibumu nak, sebentar lagi ibumu datang, jawab Basuki tenang. Perlahan Ayu menghilang dari tatapan Basuki. Bocah gendeng, sama kayak ibunya, gerutu Basuki lirik. Basuki kembali keluar menemui Tomo dan Vero yang saat itu sedang duduk di teras. Selang beberapa saat, Ayu muncul dengan suara menggelegar di telinga mereka bertiga. Aku gak mau menunggu, kata Ayu dengan suara khasnya yang kecil, serupa bocah yang masih imut-imut. Tomo melihatnya, ia berdiri di ujung tembok. Raut wajahnya yang menggambarkan amarah yang tidak terkendali, dan senyumnya yang sangat membuat Tomo bergidik ngeri untuk terus menatapnya. Tidak lama kemudian setelah hal itu terjadi, datanglah Satyo bersama dengan anaknya Wati. Wati yang saat itu berpakaian ala ibu-ibu hamil dengan daster seadanya, ya serupa orang stres pada umumnya. Tapi kali ini ia tampil dengan wajah bersih. Seperti biasa, ia selalu menyebut nama Ayu, Ayu dan Ayu. Nak, kesini nak, kata Basuki memanggil Wati. Anakku di mana mbah? Tanya Wati dengan tatapan bingung. Ada di dalam, masuklah nak, panggil saja, anakmu di dalam, jawab Basuki. Gimana kamu Yok? Sudah siap? Tanya Basuki kepada Satyo. Siap apa? Kata Satyo balik bertanya. Siap dibakar mukamu di sini, kata Basuki dengan mata melotot, seakan itu yang akan dilakukan. Weh, Anda jangan kurang ajar mbah, saut Pak Satyo tidak terima dengan ucapan Basuki. Basuki hanya diam menyaksikan raut wajah Satyo yang cemas, dan Basuki hanya tersenyum kecut dengan Pak Satyo. Sini, ikut aku, ajak Basuki masuk ke dalam rumah. Mo, kamu di sini saja ya, jaga istrimu. Kalau dengar suara yang tidak mengenakan, biarkan saja, jangan masuk sebelum aku suruh, ujar Basuki kepada Tomo. Tidak berapa lama, Pak RT datang. Katanya hanya untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang menonton hal ini.
Setelah Mbah Sugi masuk, suasana di dalam rumah mendadak menjadi lembab, dingin, terkadang panas, campur menjadi satu. Disitulah datang sosok Ayu dengan senyum yang mengerikan. Serupa dengan film horor di televisi, Wati melihat sosok Ayu lagi. Wajahnya tersenyum senang, matanya berkaca, terharu dan bahagia, namun tidak dengan Ayu. Senyumnya bukanlah untuk hal yang bahagia, melainkan senyum yang begitu satir. Tatapan tajam menatap Pak Satyo, kakeknya sendiri. Entah apa yang ada pada benak Pak Satyo saat itu. "Kenapa melihat aku seperti itu? Gak terima aku bunuh kamu," bentak Satyo pada Ayu. Sontak Mbah Sugi mengucap istighfar dan memukul kepala Satyo cukup keras, tapi tidak terlalu keras. "Itu cucumu," kata Mbah Sugi geram dengan ucapan Satyo. "Apa Pak? Bapak yang bunuh Ayu?" tanya Wati mendadak, seakan kewarasannya kembali seperti semula. Pak Satyo hanya terdiam, tidak bisa berkata apapun. Hal itu ternyata ia sembunyikan dari anaknya sendiri, Wati. "Itu cucumu Pak, darahku, dagingku," kata Wati memberontak. Seketika itu pula Ayu menghilang entah kemana. Mendadak angin berhembus kencang, entah dari mana asalnya. Wati menangis, menyesali perbuatan bapaknya sendiri. Mbah Sugi berjalan ke belakang, mencari cangkul dan mengambilnya. "Kubur cucumu yang benar, aku nyesel sudah membantumu," kata Mbah Sugi sembari melempar cangkul di hadapan Pak Satyo. "Ogah," jawab Pak Satyo. Mendadak dan tanpa disadari oleh Mbah Sugi dan Pak Satyo, Wati meraih cangkul tersebut dan menancapkan kepala Satyo. "Wati, gila kamu, ini bapakmu, kok malah dicangkul kepalanya?" kata Mbah Sugi yang terkejut dan beringsut mundur. Darah mengucur dari kepala Pak Satyo, dan isi kepalanya terlihat saat kepala cangkul itu ditarik oleh Wati. Mbah Sugi kalah mental melihat hal itu. Bahkan kejadian itu lebih menyeramkan daripada bertemu 100 demit sekalipun. Hal itu sangat membekas di ingatan Mbah Sugi. "Aku Ayu," kata Wati sembari tertawa. Ya, ternyata itu adalah Ayu yang meminjam raga Wati. "Sekarang mana adikku?" lanjut Ayu berkata dengan suara Wati, bertanya kembali tentang adiknya. "Ikut aku," kata Mbah Sugi mengajak Ayu untuk mengikutinya. Sedang mata Mbah Sugi tidak henti menatap darah yang mengalir kental dari kepala Pak Satyo. "Adikmu ada di dalam sini. Kalau kamu mau bawa adikmu, ini bongkar saja. Adikmu ada di dalam kuburan ini," kata Mbah Sugi sembari membuka papan yang ternyata selama ini menutup kuburan anaknya Wati yang belum sempat diberi nama itu. Melihat betapa bahayanya Ayu ketika meminjam raga Wati, akhirnya Mbah Sugi berinisiatif untuk meraih cangkul tersebut dan mulai menggali. Ternyata galian itu tidak terlalu dalam, bahkan 1 meter pun tidak sampai. Ditemukan satu bungkusan kecil berwarna putih. Ketika dibuka, terdapat tulang kecil hampir sama dengan tulang ayam, bahkan lebih kecil dari tulang ayam sekalipun. "Besok kita antarkan adikmu ya, nanti aku taruh di sebelah rumahmu," terang Mbah Sugi menenangkan Wati. "Matur suwun Mbah," kata Ayu lirik dan pergi dari tubuh Wati. Wati pun mendadak tidak sadarkan diri. Mbah Sugi memanggil Vero dan Tomo untuk masuk dalam rumah dan Pak RT mengikutinya. "Astaga, ya Allah Mas," kata Vero terkejut melihat darah dan kepala dengan luka yang menganga. Tentu saja yang lainnya juga sama, terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mbah Sugi datang dari arah belakang dengan membawa bungkusan kecil itu. "Ayu yang macul kepalanya," kata Mbah Sugi sedikit bergidik melihat darah yang melimpah. "Sudah, jangan dilihat. Vero dan Tomo sudah aman," lanjut Mbah Sugi, sedang Vero masih menangis di pelukan Tomo. "Teh, aku minta tolong sama kamu, umumkan ke masjid kalau Satyo meninggal," kata Mbah Sugi. "Enggak Mbah," jawab Pak RT yang masih melihat Satyo yang terkapar bermandikan darah di kepalanya. "Vero dan Tomo, carilah kontrakan lainnya. Masalah ganti rugi besok diurus dengan saudaranya Satyo," kata Mbah Sugi kepada Tomo dan Vero. "Ayu sudah ketemu adiknya, tapi gak menutup kemungkinan dia bakal kembali. Malah bisa jadi tinggal selamanya di rumah ini," lanjut Mbah Sugi menerangkan. "Nggih Mbah, matur suwun," jawab Tomo tanpa senyum.
Malam itulah akhir dari hidup Satyo yang tidak mau mengakui cucunya. Keesokan paginya, selepas subuh dan sesuai instruksi Mbah Sugi, diumumkanlah kepada warga bahwa Satyo meninggal. Tentu saja warga bertanya-tanya akan hal itu. Jelas saja mereka akan tahu Mbah Sugi memberi penjelasan kepada warga untuk tidak membicarakan kejadian naas itu kepada desa lain atau kepada yang belum tahu, karena itu adalah aib yang harus dijaga bersama. Sedangkan Wati, setelah penguburan jenazah bapaknya dan juga anaknya, Wati dibawa ke kota sebelah untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Hingga sekarang Wati masih berada di kamar yang sama, di rumah sakit jiwa yang sama. Tidak banyak informasi yang dapat diambil dari Wati. Namun, setelah kejadian naas itu, rumah itu sengaja dibuat kosong. Hingga pada tahun 2014-an, rumah tersebut dibuat sebagai kantor distribusi. Ayu masih sering menampakkan diri dengan orang yang berada di sekitar rumah, tapi lebih kerap menampakkan diri kepada perempuan yang sedang hamil. Vero dan Tomo kini sudah memiliki rumah sendiri dan tidak lagi berada di desa tersebut. Bahkan mereka pindah ke kota sebelah. Sesekali Tomo sering melihat bayangan Ayu tersenyum. Sama saat ia melihat Ayu tersenyum seram kali pertamanya di teras rumah. Begitupun dengan Vero. Vero melahirkan anak tersebut dengan normal dan kini tumbuh menjadi anak yang lucu. Saat ini umurnya sudah menginjak 10 tahun kurang. Dan anaknya perempuan. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Jika ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil pada cerita ini, maka pelajarilah apa yang harus dipelajari. Buang jauh perkataan yang tidak baik. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.